Assalamualaikum. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja dan masih tetap semangat untuk belajar. Kali ini Ustazah Ani akan mengajak kalian belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan IPS, tentang keadaan sosial dan budaya negara-negara ASEAN. Kita simak ya. Anak-anak, kita lihat yuk gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar bunga kembang sepatu. Gambar bunga kembang sepatu ini ada di Indonesia loh. Biasanya digunakan untuk sebagai pewarna. Tetapi negara tetangga kita juga mempunyai bunga yang sama, yaitu negara Malaysia. Nah, selain itu ada juga bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini juga ditemukan di negara Indonesia. Biasanya digunakan untuk perlengkapan tari Bali. Selain di Indonesia juga ada di negara Laos. Nah, ketiga negara ini adalah negara-negara tetangga kita yang ada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, dan Laos, ketiga negara ini hidup berdampingan. Meskipun berbeda-beda, ketiganya memiliki persamaan sosial dan budaya. Oleh karena itu, ketiga negara ini bersama semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara menggabungkan diri menjadi suatu organisasi yang dinamakan ASEAN. Sebelum kita membahas tentang ASEAN, Ustazah Ani akan mengajak kalian untuk tepuk ASEAN. Ikuti ya di rumah. Tepuk ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Nah, itu singkatan dari ASEAN. Sekarang Ustazah Ani akan jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan Asia Tenggara yang mewadahi 10 negara di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita pelajari tentang latar belakangnya berdirinya ASEAN. Yang pertama adalah adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua adalah mempunyai kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, mempunyai kepentingan menjaga keamanan kawasan di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar penandatanganan bersama pada Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Yuk kita lihat negara mana saja pendiri negara ASEAN. Anak-anak, inilah 5 negara pendiri ASEAN dan Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama, negara Indonesia diwakili oleh Menteri Adam Malik. Yang kedua adalah negara Malaysia diwakili oleh Menteri Tun Abdul Razak. Yang ketiga adalah Narcisco Ramos dari negara Filipina. Yang keempat, Tanat Koman dari negara Thailand. Dan yang kelima adalah Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam dari Singapura. Sekarang kita belajar tentang tujuan berdirinya ASEAN.
ASEAN didirikan dengan tujuan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial budaya di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan studi-studi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dapat meningkatkan kerjasama yang aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan. Anggota negara-negara ASEAN ada 10 negara ya. Lah, untuk menghafal 10 negara tersebut, Ustazah Ani akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Dengarkan ya. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei, Darussalam. Nah, itu lagu untuk menghafalkan negara-negara anggota ASEAN ya. Silakan kalian hafalkan di rumah ya. Sekarang Ustazah Ani akan mengajak kalian untuk belajar kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya adalah Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam mempunyai kampung air, yaitu kampung terapung. Selain itu, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Nah, kebiasaan yang ada di Brunei Darussalam adalah menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar dalam percakapan dan tidak melakukan jabat tangan dengan lawan jenis. Selain itu, melepaskan sepatu sebelum memasuki rumah orang lain. Itulah kebiasaan yang ada di Brunei Darussalam. Negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai patung Dewa Marungga yang berukuran 42,7 meter. Nah, patung ini terletak di Batu Caves. Selain itu, kaum utama yang ada di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Selain itu, Malaysia juga mempunyai kota yang masuk ke dalam UNESCO World Heritage, yaitu kota Georgetown yang ada di Pulau Penang. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Kebudayaan yang ada di Filipina salah satunya adalah tarian tinikling. Tarian tinikling menceritakan tentang burung yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu para petani. Nah, selain itu jabat tangan adalah salah satu kebiasaan yang ada di Filipina. Untuk sebutan orang yang lebih tua adalah po dan opo. Sedangkan panggilan untuk orang yang kita hormati adalah kuya, ateng, dan manang. Di Filipina menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Tagalog. Sampai di sini ya pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.